Seorang gadis desa miskin diremehkan sejak hari pertama menginjakan kaki di kampus ibu kota. Tak ada yang tahu, diam-diam ia menorehkan prestasi yang mengguncang panggung wisuda. Dan ketika semua mata tertuju padanya, satu kursi di depan justru kosong. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Yuk, simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di sebuah desa kecil di pelosok Gunung Kidul, Lestari tumbuh dalam rumah bambu yang lantainya masih tanah, atapnya bocor di beberapa sudut, dan dindingnya dari anyaman bambu yang setiap malam diterobos angin dingin. Kalau hujan datang, suara gemericik air di ember-ember penampung jadi pengantar tidur mereka. Listrik sering padam, apalagi saat langit mulai gelap dan mendung menggantung. Tapi di dalam rumah itu, ada cahaya yang tidak pernah mati, semangat kecil dari seorang anak perempuan yang terus menyala, bahkan saat dunia di sekelilingnya seakan ingin padamkan. Ibunya, Embok Minah, seorang janda kurus dengan tangan kasar bekas mencabut singkong, setiap malam duduk di pinggir ranjang Lestari sambil mengelus rambutnya yang masih bau tanah. Sekolah tinggi ya, Nak, jangan kayak ibu. Ibu ini cuma bisa baca kalender. Ucapnya pelan, seolah takut kalimat itu ikut terbawa angin keluar jendela. Lestari tak menjawab banyak, hanya mengangguk pelan sambil menatap wajah ibunya yang keras namun menyimpan kelembutan. Di matanya yang kecil dan agak sembab karena lelah bekerja, ada harapan yang tak bisa dibeli siapapun, harapan bahwa anaknya akan menembus batas desa ini. Setiap sore, Lestari duduk di tikar pandan yang mulai rapuh, menyalakan lampu minyak buatan ayahnya sebelum wafat, lalu membuka tumpukan buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Tangannya yang masih belepotan lumpur dari membantu ibunya di ladang menggenggam pensil kecil yang tinggal seujung jari, dibagi 3 dengan adik-adiknya. Besok kamu pakai dulu ya, Dek. Kakak cuma nulis catatan sedikit aja malam ini, katanya sambil menyodorkan potongan pensil itu dengan senyum kecil. Adiknya mengangguk, lalu memeluk Lestari sebelum kembali tidur. Malam-malam itu dingin, tapi tak pernah sepi. Angin menyusup dari celah-celah dinding, suara jangkrik tak pernah berhenti, dan sesekali terdengar ayam tetangga yang tiba-tiba berkokok sebelum waktunya. Di tengah semua itu, Lestari terus menulis. Matanya sayu, tapi tetap terbuka. Tubuhnya lelah, tapi tidak berhenti. Ketika teman-teman sebayanya mulai mengenakan bedak tipis dan bicara soal lamaran, Lestari justru lebih sering bolak-balik ke warnet kampung buat cari tahu soal beasiswa. Dia duduk di depan komputer bekas dengan layar berkedip, menulis ulang data berkali-kali karena koneksi sering terputus. Mbak, udah 5.000 lo ini, kata penjaga warnet sambil mengintip. Lestari tersenyum kikuk, mengeluarkan lembar 1000-an dari dompet kainnya yang sudah sobek di ujung. Nggak apa-apa, Mas. Ini buat masa depan saya kok. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari hidup seperti ini adalah dengan belajar. Bukan sekadar pintar, tapi kuat, sabar, dan pantang mundur. Hari keberangkatan pun tiba. Ia hanya membawa 1 koper kecil, sepatu sekolah yang sudah mulai tipis, dan selembar doa dari ibunya yang ditulis di kertas nasi. Ibu nggak bisa nganter. Ya, tapi kamu kuat. Kamu harus kuat. Lestari memeluk ibunya erat. Air mata mereka tak bisa dibendung lagi. Ibu, Lestari nggak akan pulang dengan tangan kosong. Tunggu. Ya. Lestari melangkah menuju bus sambil terus menahan napas. Takut tangisnya pecah sebelum waktunya. Saat itu, dia belum tahu bahwa perjalanan ke Jakarta bukan soal menjemput mimpi, tapi soal mempertahankan diri agar tidak hancur oleh kenyataan yang tak pernah dia bayangkan. Jakarta menyambut Lestari bukan dengan tangan terbuka, melainkan dengan kerasnya kehidupan kota dan jarak sosial yang nyaris tak terjembatani. Hujan pertama yang turun saat ia sampai di stasiun membawa dingin yang menusuk sampai tulang. Ia berdiri terpaku di trotoar, menggenggam gagang koper satu-satunya sambil menatap angkot yang lewat tanpa peduli. Langit mendung, aspal basah, dan suara klakson bersahutan seolah menertawakannya. Di kampus barunya yang megah dan ramai, Lestari seperti titik kecil yang tersesat.
Mahasiswi lain datang dengan riasan wajah yang rapi, laptop mahal di tangan, dan tawa yang terdengar ringan. Lestari hanya membawa tas kain dengan buku catatan dan pulpen yang tinta ujungnya sudah mulai kabur. Ketika dosen menyebut istilah asing, ia berusaha menyalin secepat mungkin meskipun tak sepenuhnya paham. Saat diskusi kelas berlangsung, Lestari sering salah ucap. Lidah Jawanya terbawa, dan beberapa teman terkekeh pelan. Wajahnya memerah, tangan di bawah meja menggenggam rok dengan gemetar. Ia hanya diam ketika teman-temannya bicara soal magang ke luar negeri atau makan siang di kafe kampus. Di pojok kantin, ia membuka bekal nasi goreng dingin yang dibungkus koran. Ia tidak malu, tapi hatinya sering sesak. "Gak apa-apa, asal kenyang," katanya pelan pada diri sendiri, sambil menahan air mata. Ia tinggal di kamar kos sempit berukuran 2 kali 2 meter. Isinya hanya kasur tipis, ember untuk mandi, dan gantungan baju yang nyaris lepas dari dinding. Suara TV dari tetangga tembus jelas. Malam-malamnya dihabiskan menyetrika baju tetangga kos yang menumpuk. Bau deterjen dan panas setrika sudah jadi teman sehari-hari. Kadang, ia menjaga mesin fotokopi di ujung gang, mengganti kertas sambil memandangi layar handphone bekas yang hanya bisa menyambung wifi kalau berdiri dekat jendela. "Tolong dikirim tugasnya sekarang ya, Mbak Lestari," kata seorang teman lewat chat. Ia menjawab cepat, "Iya, nanti saya email malam ini." Padahal, sinyal di kos sering hilang. Tapi Lestari tak pernah membalas dengan marah. Ia tahu, kesulitan harus ditelan diam-diam. Sore hari, ia berdiri di taman kampus dengan baki berisi gorengan. "Mau tempe mendoan, Kak? Panas ini." Senyumnya tak pernah pudar meskipun kaki pegal berdiri lama. Tapi dari semua kesibukan itu, Lestari tetap kuliah dengan tekun. Ia menulis skripsi tentang pengelolaan keuangan rumah tangga di desa, menggali data dari ibu-ibu yang hidup dengan 1.000 perak per hari. Ia ikut lomba esai nasional, lalu lolos ke tingkat Asia. Tapi tak satu pun ia pamerkan. Bahkan ketika ia membina ibu-ibu bantaran kali, mengajarkan cara mencatat pengeluaran dengan kertas bekas, tak ada satupun foto yang ia unggah. "Kenapa kamu gak pernah cerita soal semua ini?" tanya teman satu kelasnya suatu hari. Lestari hanya tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, "Karena bukan buat dipamerin. Saya cuma pengen buktiin, ilmu itu bisa bantu orang, bukan cuma buat cari gelar." Tapi di balik senyumnya itu, ada kelelahan yang ia sembunyikan setiap hari. Dan ada satu hal lagi yang belum ia ceritakan ke siapapun. Hari wisuda datang seperti fajar yang lama ditunggu. Sejak pagi, kampus sudah dipenuhi toga, bunga, suara kamera, dan tawa yang bersahut-sahutan. Di aula besar, para mahasiswa duduk dengan wajah berbinar. Beberapa orang tua bahkan membawa balon dan poster nama anak mereka. Di sisi kiri barisan depan, Lestari duduk tenang. Map merah di pangkuannya digenggam erat-erat, sampai ruas jari-jari tangannya memutih. Ia mengenakan toga yang dipinjam dari koperasi kampus. Di wajahnya tidak ada riasan, hanya bedak tipis yang ia pula sendiri. Ia menoleh ke kanan, melihat bangku-bangku keluarga lain yang penuh dengan orang-orang tersenyum dan memeluk. Lalu ia menoleh ke kiri, ke kursi yang seharusnya untuk ibunya. Kosong. Hanya ada secarik surat kecil di sakunya, tulisan tangan ibunya yang sudah mulai kabur karena ia baca berulang kali. "Maaf nggak bisa datang, Nak. Tapi ibu pasti nonton dari jauh." Saat rektor memulai pidato, suasana mulai tenang. Ia bicara tentang perjuangan, tentang mahasiswa yang luar biasa. Sampai tiba-tiba, ia menyebut satu nama, Lestari. Aula seketika hening. Semua kepala menoleh ke arah bangku tengah. Lestari bukan hanya lulusan terbaik tahun ini. Ia contoh nyata dari kekuatan tekad, ucap rektor. Beberapa detik diam, lalu tepuk tangan bergemuruh. Lestari menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Langkahnya menuju podium terasa panjang, setiap mata tertuju padanya. Dosen yang dulu tak pernah menyapanya kini berdiri, ikut bertepuk tangan. Saat menerima piagam dari tangan rektor,
Matanya berkaca. Ia mengangguk, lalu menunduk dalam-dalam, menyembunyikan tangis yang hampir pecah. Kamera mengambil gambarnya, tapi Lestari tak tersenyum lebar. Hanya senyum kecil, dengan mata yang menyimpan banyak cerita. Beberapa minggu kemudian, surat berstempel dari universitas luar negeri sampai ke kosnya. Beasiswa penuh, tiket keberangkatan, gelar lanjut. Tapi Lestari hanya menatap surat itu dalam diam. Malam itu, ia menelpon ibunya. "Ibu, aku ditawari sekolah ke luar negeri." Suara di ujung telepon diam beberapa detik. "Terus kamu mau?" "Aku pengen pulang, Bu. Banyak hal di desa yang masih harus dibenahi." Ia menutup telepon, lalu membungkus semua sertifikat dan piagamnya ke dalam koper kecil. 2 minggu kemudian, Lestari sudah berdiri di tanah kelahirannya, disambut ibu-ibu desa yang datang membawa singkong dan senyum malu-malu. Ia memulai koperasi sederhana, membuka kelas keuangan tiap malam, dan menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit untuk beasiswa anak-anak yang ia tahu tak punya uang buat beli seragam. Suatu malam, Lestari duduk di beranda rumahnya. Angin malam sejuk, suara jangkrik bersahutan. Lampu menyala terang, bukan lagi dari lampu minyak. Kali ini, listrik masuk ke rumah-rumah warga berkat program yang ia bantu dorong. Ia menatap bintang-bintang di langit. Tenang, tapi matanya tetap berkaca-kaca. Ia menarik napas pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, pelan sekali. "Bukan tentang seberapa jauh aku pergi, tapi seberapa banyak yang bisa ikut melangkah." Dan di kejauhan, terdengar suara langkah kaki kecil berlari menuju rumahnya. Dari kisah Lestari, kita belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi, dan keberhasilan sejati adalah saat kita kembali dan membawa manfaat bagi sesama. Semoga cerita ini menginspirasi dan membuka mata hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif selanjutnya.